sebenarnya manusia itu senantiasa dia akan mencari verifikasi dan validasi terhadap segala sesuatu. Sehingga ketika dia validasi dan verifikasi itu, dia setidaknya bisa untuk punya alasan bahwa ini informasi yang lebih benar daripada informasi yang lain. Ini juga bisa kita lakukan pada apapun, termasuk nanti kita bahas One Piece dan termasuk nanti kita bahas tentang Al-Quran. Kalau kita bahas tentang verifikasi dan validasi ini, kita kerucutkan menjadi dua hal. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti. Kalau di One Piece, apa sih yang menyebabkan orang tuh percaya dengan poneglyph? Itu langka sih. Ataupun karena apa namanya, itu benar-benar kayak menyimpan informasi menjelaskan gitu kan ya. Kalau ada orang mau buat semacam poneglyph, nggak semua orang bisa, hanya dengan teknologi-teknologi tertentu. Kalau maupun datangkan yang semisal. Aku jadi percaya poneglyph karena dia langka. Nggak semua orang bisa buat, sehingga sumber informasi itu bisa kita cross check gitu maksudnya. Karena gini, kalau informasi itu nggak bisa kita cross check, itu jadinya klaim. Nah, itu pentingnya kita untuk bisa memverifikasi sesuatu informasi ini benar atau informasi ini nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita ngobrolin One Piece. Tapi kita udah main ngobrolin tentang sebetapa berharganya informasi ya. Kemarin katanya antum mau kayak mengklarifikasi sesuatu. Iya, ada satu hal yang perlu diklarifikasi. Iya. Soalnya di dunia One Piece tuh kan kita kemarin ngomongin bahwa Ohara tuh menyimpan informasi yang penting dan sangat urgent sebenarnya ya. Yeah. Tapi banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena ada informasi lain yang dikasih sama pemerintah dunia itu sendiri. Pemerintah ngomong apa? Pemerintah ngomong bahwa mereka sudah swasembada pangan. Betul. Udah kinerjanya baik. Kinerjanya baik, nggak ada cat-cat. Terus dan mereka adalah penguasa yang dari zaman dulu adil. Adil mereka banget. Bilang dari dulu tuh udah begini gitu maksudnya. Kenapa kalian protes? Kami itu adalah pewaris yang sah gitu maksudnya. Terus gimana lagi? Tanah ini sudah dijanjikan. Marijoa. Lalu kemudian Tenryubito tuh adalah ras yang memang harus dihormati. Betul. Memang mereka penguasa dunia ini gitu ya. Iya. Oke, itu berarti ada narasi yang dikembangkan sama pemerintah. Yang kontra dengan narasi ini gitu kan. Betul. Ya. Oke, terus sebagai kita orang yang disuguhi dengan dua informasi itu, kita harus ambil yang mana nih yang benar. Soalnya kan ya dengan konteks orang-orang, kalau kita jadi NPC di One Piece ya, pemerintah kan emang gede dan berkuasa gitu. Betul. Sedangkan Ohara nih kayak nerd kutu buku doang. Masa kita mau percaya dia? Atau gampangnya gini lah, gimana cara kita membedakan informasi ini benar atau informasi ini hoax? Iya. Jangan-jangan yang kita percaya sebagai sesuatu yang benar itu adalah hoax. Betul. Atau jangan-jangan yang kita selama ini anggap hoax itu justru adalah sebuah kebenaran. Sebelumnya gini, kalau POV-nya orang-orang yang percaya cerita di Ohara, kenapa dia yakin itu adalah informasi yang benar? Karena mereka membaca itu dari poneglyph. Kenapa mereka anggap poneglyph itu benar? Pasti benar. Karena poneglyph itu dibuat oleh orang-orang terdahulu. Apalagi kira-kira selain itu? Dan karena kenapa mereka percaya poneglyph ya? Poneglyph itu semua orang bisa buat gak sih? Enggak deh. Enggak. Karena bahannya harus tertentu. Dan kalau yang aku baca di One Piece, nanti kita akan relatekan dengan Al-Quran ya. Karena mereka buat dengan bahan tertentu dan mereka buat dengan cara tertentu. Artinya ketika poneglyph itu sudah jadi kan gak bisa ditambahkan lagi oleh orang. Dan gak bisa dibuat lagi seperti itu kan ya? Bisa Bisa. Dengan tapi cara apa? Tapi waktu itu kasusnya di ini di Skypiea yang emas, poneglyph emas. Ya kalau nggak salah di Skypiea atau di mana sama Robin tuh ditambahin. Ditambahin. Tapi emang jadi beda kelihatan sih. Sama Roger. Sama Roger ditambahin. Iya. Tapi maksudnya kan tidak semua orang bisa buat kayak gitu kan? Betul. Artinya kalau setauku ya waktu itu yang bisa ngukir itu kan cuma orang-orang Wano Kuni. Iya benar. Yang lain kan nggak bisa ya, dengan cara tertentu sehingga nggak ada lagi lain yang bisa gitu kan ya. Itu kan dalam kasusnya One Piece ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa sederhanakan, mereka bisa bilang bahwa ini adalah benar
karena pertama menawarkan alternatif cerita yang lebih masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alternatif cerita ini tidak bisa difabrikasi atau secara originalnya tidak bisa dibuat tidak bisa dibuat KW-nya lah. Atau kalaupun dibuat KW-nya orang pasti tahu seperti apa terus kemudian KW-nya ini atau tiruannya ini. Lalu terus kemudian implikasi kepada kehidupannya. Implikasinya adalah mereka menemukan satu perkara ideal yang mereka nggak dapatkan pada informasi-informasi umum yang beredar yang itu salah. Oke. Supaya lebih mempermudah mungkin coba kita bandingkan dengan yang lain lagi ya. Oke, contoh kayak gini misalnya. Bagaimana membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar di marketplace? Gimana caranya? Kalau aku ya sebagai Gen Z. Ini banget ya. Gimana banget ya. Pertama cari barangnya terus biasanya lihat ini ya sih. Udah kejual berapa? Kalau yang kejualnya banyak nggak mungkin toh mereka semua dibohongin. 1000 orang tertipu kan masa bodoh bodoh. Masa sebodoh itu orang? Terus apa lagi kira-kira? Ya walaupun emang sih. Terus dari bintang. Misalkan 1000 tapi kalau komplain semua kan. Nggak dibeli. Betul. Bintang review. Terus foto betul. Berarti itu semua adalah bagian cara untuk memverifikasi suatu berita atau suatu informasi. Aku pengen kasih tahu juga pada semua orang bahwasanya sebenarnya manusia itu senantiasa dia akan mencari verifikasi dan validasi terhadap segala sesuatu. Ini legit atau enggak? Misal contoh ya. Hal sederhana adalah dia mencoba untuk membedakan makanan mana yang bisa untuk aman bagi diri dia dan makanan mana yang nggak aman untuk diri dia. Nah itu dia ngambil dari beberapa informasi. Misal ya, yang paling mudah ya, kalau antum tersesat di hutan, lalu antum ngelihat ada buah yang dimakan sama monyet, berarti itu tidak beracun. Gampangnya gitu kan ya. Betul. Atau kalau di zaman sekarang, orang-orang mau nyari misalnya buah-buahan yang tanpa pestisida, maka biasanya dia lihat buah-buahan itu cacat atau tidak. Malah kalau orang zaman sekarang kan kalau tidak ada informasi atau misalnya informasi yang nggak benar, dia melihat buah yang bersih itu selalu sehat, belum tentu. Tapi kalau orang-orang kayak aku misalnya, ketika aku ngelihat ada sayuran atau ada buah-buahan yang dimakan sama ulat, itu tandanya nggak dipestisida. Itu tandanya bahwa dia bebas daripada racun toksik. Artinya kalau ulat aja bisa makan, harusnya kita juga bisa makan. Itu kan informasi sederhana ya. Jadi manusia tuh senantiasa kayak memverifikasi, memvalidasi segala sesuatu. Sehingga ketika dia mendapatkan sehingga ketika dia melakukan validasi dan verifikasi itu, dia setidaknya bisa untuk punya alasan bahwa ini informasi yang lebih benar daripada informasi yang lain. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Nah, ini juga bisa kita lakukan pada apapun, termasuk nanti kita bahas One Piece dan termasuk nanti kita bahas tentang Al-Quran. Kalau kita bahas tentang verifikasi dan validasi ini, itu sebenarnya bisa kita kerucutkan menjadi dua hal. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti. Jadi ada ilmu dan ada bukti. Makanya aku tadi nanya sama antum kan ya. Kalau di One Piece, apa sih yang menyebabkan orang tuh percaya dengan poneglyph? Karena gitu kan ya? Itu langka sih. Karena langka, nggak bisa dibuat, yang semacamnya. Ataupun karena itu benar-benar kayak menyimpan informasi menjelaskan gitu kan ya. Kalau ada orang mau buat semacam poneglyph, nggak semua orang bisa, hanya dengan teknologi tertentu. Kalau maupun datangkan yang semisal. Nah, itu kan contohnya misalnya. Berarti orang jadi ngerti, oh ya, aku jadi percaya poneglyph karena dia langka. Nggak semua orang bisa buat. Alias dia bisa terus kemudian untuk mempertanggungjawabkan yang bikin ini siapa. Sehingga sumber informasi itu bisa kita cross check gitu maksudnya. Karena gini, kalau informasi itu nggak bisa kita cross check, itu jadinya klaim. Oh iya betul. Contoh misalnya, aku mimpi ketemu Tuhan. Gimana buktiinnya? Oke lah, nggak usah ketemu Tuhan lah, ketemu Nabi Muhammad. Aku ketemu Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata gua. Ya gimana ya? Kok kenapa aku percaya sama kamu? Karena aku ketemu Nabi Muhammad. Nah itu namanya reasoning problem, lingkaran setan, reasoning problem. Karena nggak nyambung antara verifikasinya dengan apa yang dia klaim, gitu maksudnya. Jadi itu nggak bisa diverifikasi karena sumbernya cuma dari satu. Sama kayak ketika kita cuma punya satu titik, kemudian kita bilang kemana titik ini mengarah, agak sulit. Tapi kalau kita punya dua titik, kita bisa menghubungkan titik itu lalu kemudian ngelihat ini arahnya kemana nih.
Karena dia punya sumber-sumber yang bisa diverifikasi. Nah itu pentingnya kita untuk bisa memverifikasi sesuatu informasi ini benar atau informasi ini nggak benar. Nah kalau gitu di dalam Al-Quran, ketika kita melihat Al-Quran, memang langkah pertama kita sebagai manusia normal adalah memverifikasi dan memvalidasi. Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi Muhammad. Maka ada chance dong Nabi Muhammad yang bikin Al-Quran. Betul. Nabi Muhammad yang ngarang-ngarang sendiri. Iya. Ada chance dong. Atau kalau dia nggak ngarang sendiri, seperti orang-orang sekarang banyak ngarang, ada chance yang lain dong. Apa chance-nya? Dia dapat Al-Quran dari yang lain. Dia niru, ngebajak. Dia niru Alkitab, atau dia niru kisah-kisah Sumeria. Dia niru kisah-kisah misalnya daerah-daerah Babilonia. Dia niru misalnya kisah-kisah Barat, dia niru kisah-kisah misalnya Mesir dan segala macam yang sebelum dia. Bisa dong gitu kan ya. Atau misalnya kemungkinan lain lagi adalah bisa jadi itu adalah informasi yang benar. Jadi kita punya banyak kemungkinan. Betul. Dan kita selalu terbuka. Aku kalau ketemu dengan orang-orang ateis misalnya, dia bilang, emang kamu yakin Tuhan itu ada? Aku bilang enggak sih pada awalnya. Karena pada awalnya semua adalah kemungkinan dan itu fair. Mungkin Tuhan itu ada atau mungkin Tuhan itu tidak ada. Artinya aku bilang kalau aku fair, kamu juga harus fair dong. Karena kamu juga tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada. Oh iya. Maka kamu harus juga fair. Bisa jadi Tuhan tidak ada, bisa jadi Tuhan ada. Sepakat nggak sampai di titik ini? Aku bilang. Tentu dong mereka sepakat. Berarti sepakat nggak aku bilang pada seluruh manusia? Ketika kita bicara tentang Al-Quran, mungkin bisa jadi ini adalah Al-Quran tuh hoax, bisa jadi banget gitu kan ya. Tapi kalau langsung diomongin gini, wah itu penistaan agama. Nah ini orang nggak ngertinya itu. Orang nggak ngerti adalah bagaimana cara kita menyelami POV orang yang nggak ngerti tentang Islam. Maka ketika kita berhadapan dengan orang yang bukan Muslim, lalu kita bilang ini kita meyakini sebagai kitab daripada Allah. Tapi mereka kan nggak yakin. Maka yang lebih fair kita bilang adalah oke, mungkin ini kitab dari Allah seperti keyakinan kami. Atau bisa jadi Muhammad nyalin ini daripada orang lain, atau bisa jadi Muhammad ngarang sendiri kitab ini. Sesederhana itu kan ya. Ada nggak kemungkinan yang lain kira-kira selain itu? Nggak ada sih ya. Nggak ada kan ya? Itu. Berarti cuma itu kemungkinannya kan ya? Berarti kita coba untuk memvalidasi ini berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dalam teori reasoning ini namanya bukan validasi sih, tapi falsifikasi. Falsifikasi itu menderetkan segenap atau banyak sekali kemungkinan sampai tidak tersisa kemungkinan lain lagi. Lalu terus kemudian mengadakan sebuah cara untuk bisa menyalahkan setiap kemungkinan ini. Oh, jadi bukan nyari yang benar tapi minimal tahu yang salah. Tahu yang salah. Itu namanya falsifikasi. Beda dengan validasi. Kalau validasi itu biasanya bisa ditentukan pada sesuatu yang bersifat terindra. Jadi kalau coba aku sederhanakan supaya orang nggak belibet gini ya. Tadi kan kita bilang informasi harus divalidasi. Itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang kita punya pembandingnya, fisikal. Yang bisa kita indra. Yang bisa kita indra. Tapi validasi dalam perkara yang nggak bisa kita indra itu dengan falsifikasi itu. Nah itu agak susah tuh. Kalau biasanya aku nerangin adalah metode deduksi itu pembuktiannya adalah falsifikasi. Kalau metode induksi, metode pembuktiannya adalah validasi. Jadi untuk memverifikasi berita itu ada cara validasi, ada cara falsifikasi. Tapi sama-sama verifikasi. Oke, kalau gitu kita coba lagi. Berarti ada nggak kemungkinan lain Al-Quran itu karena yang bawa sudah pasti Muhammad, bukan yang lain. Kalau yang bawa Asep berarti ada kemungkinan lain. Orang Sunda tuh. Ada mungkin. Kalau yang bawa Agus ada kemungkinan lain. Jawa. Tapi kalau yang bawa adalah Muhammad, maka kemungkinannya pasti di antara itu aja. Nanti kalau teman-teman misalnya ada dapat kemungkinan lain, boleh tulis di bawah. Boleh. Karena mungkin ada yang bilang enggak dia kayak gini-gini. Ilham misalnya, ya berarti itu buatan diri sendiri kan. Maksudnya dikelompokkannya cuma buatan diri sendiri. Lalu terus kemudian buatan orang lain dia copy paste, dia sadur, atau itu memang datang daripada Allah. Misalkan dia nemu di jalan. Betul. Balik lagi ke yang 3 tadi kan. Betul. Berarti payungnya punyanya orang lain kan. Betul. Misalnya, nah kalau gitu coba kita diskusiin satu persatu nih. Mungkin atau tidak mungkin, gitu kan ya. Oke. Berarti kita sekarang lagi memfalsifikasi. Kita tes. Kalau itu adalah buatan dia sendiri, kira-kira mungkin nggak?
Bisa jadi dong, Sat. Bisa jadi. Kan dia orang Arab. Orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab. Betul. Bisa aja dia bikin. Oke. Lalu kita kasih tahu nih. Ada kejadian di mana Al-Quran itu nyata-nyata negur Nabi Muhammad. Oh, berkali-kali. Ya ini Saat apa namanya? Apa sih? Mengkritik diri sendiri tuh. Apa autokritik. Betul. Ya, bisa mungkin gitu tuh bagian daripada autokritik. Iya, Saat. Tapi kasusnya lumayan tuh. Coba lihat ya. Pertama, Rasulullah itu yang terkenal banget pernah ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Lagi ngajak mereka makan, pengen agar mereka mengenal Islam. Tiba-tiba datang seorang buta. Menurut sejarah kalau nggak salah Abdullah bin Umi Maktum ya. Terus kemudian datang pada beliau pengen bertanya tentang Islam. Beliau ngelihat, aduh, sekarang sih. Jadi lagi seru-serunya jelasin pada orang untuk berharap orang-orang Quraisy masuk Islam, tiba-tiba kayak diganggu dalam tanda kutip. Beliau terus kemudian mukanya masam, memalingkan mukanya. Allah tegur, abasa wa tawalla, bermasam muka dia dan berpaling daripada orang tadi. Artinya menurutku ini keras sih. Iya. Artinya dia bermasam muka. Aku kalau aku autokritik, paling aku begini. Ya mungkin aku salah, tapi siapa sih nggak punya salah? Oh, ya kan? Betul sih. Kayak gitu kan ya. Atau misalnya kita bilang gini, iya sih aku bermasam muka, tapi kan ada sebabnya, ada konteksnya. Tapi ini tidak langsung abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ketika datang pada dia, ketika waktu itu datang seorang yang buta, datang pada dia punya keperluan. Allah jelasin harusnya kamu prioritasin dia. Sekali lagi, ini tidak ada dosanya bagi Rasulullah. Cuma Rasul tidak memilih yang prioritas, itu aja. Menurut para ulama, tidak memilih yang prioritas itu adalah salah, tapi tidak dosa. Tidak ada konsekuensi dosa. Kayak misalnya contoh gini deh, kita jawab 3 tambah 3, jawabannya adalah 4. Itu tidak dosa. Cuma kalau kita bego gitu kan ya. Tapi kalau Rasulullah itu tidak ada urusan dengan yang tadi, tapi urusannya dengan prioritas yang dia pilih. Maka ulama bilang ini nggak dosa, tapi ini bukan sesuatu yang tepat. Jadi pahami ya. Nah artinya ini kritiknya cukup keras. Yang berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mau dakwain kakeknya, tapi kakeknya pernah mau mendakwain pamannya Abu Thalib, tapi pamannya tidak masuk Islam. Kemudian Rasulullah merasa sedih. Kenapa dia nggak bisa terus kemudian masukin Islam pamannya? Apa kata Allah? Allah juga tegur di dalam Al-Quran. Itu kan ya. Apa namanya? Wahai Muhammad, bukan tugasmu untuk mengantarkan hidayah. Itu kan ya. Innaka lan tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak menunjuki orang-orang yang kamu kehendaki atau orang-orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Dia wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih ngerti tentang siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Berarti kan kena tegur lagi. Sekaligus kena hibur. Kan tegurannya adalah kamu bukan yang ngasih hidayah ya. Aku yang ngasih hidayah, jadi bukan salah kamu. Ada lagi kisah yang lebih kontroversi. Apa tuh, Ustaz? Suka nih aku yang kontroversi ini adalah ketika Rasulullah itu diminta untuk menikahi Zainab, istri daripada Zaid. Itu kontroversi sampai sekarang. Istrinya Zaid bin Harithah itu adalah semacam anak angkatnya Rasulullah. Rasul disuruh nikahin Istrinya Zaid. Karena kasusnya pada saat itu adalah Rasulullah itu ketika dia sangat sayang pada Zaid bin Harithah karena sudah dianggap sebagai anaknya. Sebelumnya kan namanya Zaid bin Muhammad. Jadi kayak anak angkat, tapi karena Allah nggak boleh diganti lagi jadi Zaid bin Harithah. Maka ketika Rasul sangat sayang dengan dia, beliau memilihkan orang yang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat punya posisi di hadapan manusia. Namanya Zainab binti Jahsy. Nah Zainab binti Jahsy ini ketika dijodohkan sama Zaid, dia nggak mau. Zainab nggak mau karena tahu ini beda kufu, beda kelas, beda nasab. Nah gitu kan ya, karena nasabnya tidak sama. Maksudnya gini, posisi sosialnya beda. Jadi auranya beda lah kira-kira gitu. Nah, dan pas dinikahin sama Zainab, Zaid pun juga merasa ragu. Karena dia tahu posisi dia seperti apa. Ya Rasul, masa iya aku dinikahkan sama dia? Walaupun aku sudah dimerdekakan, orang masih ngeliat aku tuh budak. Jadi emang cowok ketika jatuh cinta terus ngeliat cewek yang lebih kaya tuh insecure tuh dari zaman dulu Dari zaman dulu. Nggak cuman orang-orang sekarang. Dan bukan hanya beda penghasilan, beda status bro. Karena bagaimanapun juga orang tetap melihat Zaid itu adalah maula, bekas budak gitu loh maksudnya. Ibarat
mas-mas Bitkarbu sama cici-cici pik ya itu. Nah, wah jauh betul. tuh. Jadi kira-kira begitu, agak sulit kan di masa itu kan. Iya. Nah, maka dua-duanya sebenarnya hesitant, merasa kok gini gitu maksudnya. Tapi Allah nurunin ayat kan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin, tidak pantas bagi orang-orang yang mukminat ketika Allah sudah menurunkan satu hukum tentang mereka, maka ada pilihan pada mereka. Akhirnya setelah dengar itu ya udah samina wa ta'na. Tapi ke belakang ketika sudah terus mereka nikah, belum setahun mereka ribut. Kenapa? Nggak tahu ributnya kenapa. Tapi yang jelas ada beberapa laporan mengatakan bahwasanya kata-katanya Zainab ini menyakiti hati Zaid. Karena mungkin ya orang dari berbeda kalangan lah ya. Kira-kira kayak gitu. Ini aja nggak ngerti. Wah parah lu misalnya kalau zaman sekarang kan itu kan ya. Lu naik mobil aja nggak bisa, miskin lu misalnya. Saya naik Bitkarbu, misalnya naik mobil. Tapi walau misal kita nggak tahu dan kita tidak dikasih tahu secara lengkap seperti apa. Yang jelas mereka minta izin pada Rasulullah. Boleh nggak aku ceraikan Zainab? Katanya Zaid kepada Rasulullah. Rasul waktu itu sudah dapat ilham daripada Allah. Sudah dapat spill daripada Allah. Spoiler nih. Bahwasanya kamu akan nikahin Zainab. Dan diperintahkan dari Allah kepada Nabi, kasih tahu pada Zaid, ceraikan istrimu. Itu sudah diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tahu perintah Allah tuh kayak apa. Tapi tahu nggak Nabi Muhammad bilang apa sama Zaid? Apain beliau? Jangan diceraikan. Loh, kok gitu? Iya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan kepada Zaid, tahan dulu, jangan diceraikan. Siapa tahu nanti Allah memberikan kebaikan. Jadi betul kata-katanya Nabi Muhammad kepada Zaid, bertakwalah pada Allah, tahan dulu. Padahal Rasul tahu perintah sebenarnya adalah ceraikan. Itu ditegur lagi sama Allah. Apa tuh? Allah bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Apakah kamu merasa khawatir dengan manusia-manusia dan omongannya apa, tapi kamu nggak khawatir dengan aku? Jadi langsung dibandingin begitu. Jadi Rasul dikatakan kamu harusnya lebih khawatir bukan omongan manusia tapi aku bukan perasaan aku seperti apa. Jadi harusnya kamu bukan takut pada manusia tapi takutlah kepada aku. Bagaimanapun juga aku sudah menampakkan apa yang menjadi niatmu. Niatmu harusnya ngomong ceraikan. Tapi ternyata Rasul bilang tahan. Nah itu ditambahkan oleh Allah. Ternyata tanpa sepengetahuan Rasulullah, Zaid sudah menceraikan Zainab. Sebenarnya setelah dari sana dia udah ceraikan Zainab karena dia udah ngambil keputusan. Bukan karena bantah sama Rasul, tapi karena dia tahu itu cuma saran rumah tangga, bukan syariat. Karena syariatnya ternyata dibukakan kan oleh Allah, bahwa ternyata Allah suruhnya cerai. Gitu maksudnya. Tapi kan coba antum bayangin ya, gimana kata orang, andaikan kalau orang bilang, lah masa Nabi Muhammad menikahi istri anaknya sendiri? Betul. Padahal menantu, bukan anaknya sih, kan bukan menantu kan, anak karena itu anak angkat. Ya. Anak angkat kan tidak pernah nasabnya sama ya. Tapi apa kata orang, coba bayangin. Betul. Orang pasti akan ngomong ini, orang akan ngomong itu. Rasulullah saking sayangin sama mereka dan nggak mau itu terjadi sampai bilang tahan. Tapi Allah bilang apa? Kok kamu bilang begitu? Yang aku perintahkan adalah begini. Aku tahu dalam hatimu apa, dan aku akan tampakkan itu pada manusia. Maksudnya adalah apa? Dia nggak enakan. Dan kamu harusnya lebih takut pada aku ketimbang takut pada manusia. Berarti Rasulullah gak enakan juga ya orangnya kayak. Rasulullah itu sifatnya salah satu adalah ro'fah. Ro'fah itu adalah benar-benar gak enakan sama orang. Jadi dia gak bisa terus kemudian untuk kayak ketika ngelihat ada orang yang misalnya salah ya, dan itu salah bukan dalam perkara yang serius ya, dia gak enakan. Ya kayak kasusnya Zaid itulah. Negurnya. Atau ngomong, masa contoh ya, ada Zaid datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf nih ya Rasulullah, ini kayaknya kan kamu yang jodohin kami nih. Mohon maaf banget ya, bukan gak menghormati kamu ya Rasulullah, tapi kami gak cocok, kami pengen pisah. Rasul bilang ceraikan, karena nanti dia mau dinikahin ke aku. Gimana kira-kira? Iya sih, awkward sih, awkward kan. Lu mengambil nih. Betul. Tapi apa kata Allah? Harusnya kamu ngomong begitu. Karena Allah lagi pengen untuk memberikan syariat baru untuk manusia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sana? Pertama, bahkan orang-orang soleh dan soleha yang menikah itu bisa cerai. Karena dua-dua ini, siapa yang berani meragukan keimanan dua-dua ini?
Nanti Zaid bin Haritsah akan nikah lagi dengan Ummu Aiman dan menghasilkan Usama bin Zaid. Lalu terus kemudian Zainab jadi Ummul Mukminin. Gila. Lu bisa lihat ya, dalam kejadian ini dua-duanya cerai lalu mendapatkan posisi yang jauh lebih baik. See you on top. Paham kan? Nah, artinya kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang pengen diajarkan bahwasanya pertama, orang-orang soleh dan soleh pun bisa cerai. Dan cerai bukan akhir daripada semuanya. Berarti emang itu kelakuan manusia pada umumnya aja ya? Betul, ada yang nggak cocok aja. Yang kedua adalah dua ini berasal daripada status sosial yang sangat jauh berbeda. Ternyata bisa nikah. Dan ini menjadi syariat juga bagi orang-orang seterusnya bahwasanya orang-orang dengan status yang berbeda itu bisa banget loh untuk nikah kalau seandainya tepat. Gitu kan ya. Yang ketiga, Allah pengen menghapuskan sebuah tabu pada manusia bahwasanya manusia itu harus ikut tradisi. Oh, karena tradisi di Arab waktu itu mengatakan aneh banget masa dia nikahin istrinya anaknya kayak mau ngerebut, padahal itu tidak terjadi. Padahal yang terjadi adalah Allah sudah bersihin namanya Rasulullah bahwasanya aku yang nentuin semua ini, dan mereka memang sudah ngomong pada Rasulullah cerai. Oh, berarti ini kalau balik lagi ke One Piece tuh Rasul tuh kayak Luffy yang melawan tradisi-tradisi. Kadang di suatu pulau ada tradisi yang gak masuk akal. Dia harus lawan itu. Nah, berarti kalau kita balik lagi pada kemungkinan bahwasanya informasi ini berasal daripada Rasulullah, kayaknya terlalu ekstrim deh. Betul. Karena tegurannya sampai di titik itu. Kalau aku yang bikin Al-Quran, mana mau aku ceritain kayak gitu. Ngapain gue ceritain? Ya kan? Gue pasti mau yang baik-baik aja dong. Ya minimal klarifikasi aja kan. Betul. Gak gitu ceritanya. Atau aku cherry picking. Ya, aku bisa ambil yang enak bagi aku dan gak enak bagi orang lain. Artinya kalau aku melihat ini sesuatu yang bahkan sampai sekarang jadi polemik tentang kisahnya Zainab, istri Rasulullah, Ummul Mukminin gitu kan ya, dan Zaid bin Haritsah yang terus kemudian menikah lagi dengan Ummu Aiman. Dan antum tahu siapa pertama kali Rasul yang memintakan kepada Zainab untuk Zaid? Siapa? Melamar Zainab untuk Zaid. Lalu berikutnya Zaid yang melamar Zainab untuk Rasulullah. Oh, dan itu biasa aja karena orang harus dikasih tahu, lihat ya, anak angkat bukan anak. Sebetapapun dekatnya mereka. Berarti secara syar'i ini dibolehkan. Tapi fitnah kan banyak. Betul. Tapi kalau aku yang jadi orang yang ngarang Al-Quran, andai kan aku Nabi Muhammad dan ngarang Al-Quran, apakah aku memasukkan sesi itu? Wait, skip. Gitu kan ya. Tolong diedit. Ya kan? Dikat. Artinya itu kan sesuatu yang aku pikir punya polemik, ngapain aku masukin ke dalam Al-Quran. Apalagi yang bisa kita lihat bahwasanya kalau Al-Quran yang terus kemudian itu kemungkinannya dibuat oleh Nabi Muhammad. Ternyata dari segi literasi, dari segi bahasa itu jauh berbeda. Oh iya. Maka orang-orang yang paham bahasa sekali lihat pun sudah tahu ini pasti ucapannya Muhammad, ini bukan ucapannya Muhammad. Ini Al-Quran. Dan itu yang terjadi pada orang Quraisy yang paling benci dengan Rasulullah pun. Itu contohnya tuh gimana Sat? Gaya mungkin orang kan gaya bahasa tuh gimana sih? Oke, contoh misalnya kayak gini ya misalnya. Di dalam gaya bahasa orang-orang dulu dengan Al-Quran itu perbedaannya cukup jauh. Misal kalau kita pernah dengar atau pasti hafal ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak tidak ada satu, tidak akan pernah ada yakul atau yakun gitu kan ya, ada lahu bagi dia kufuwan sekutu ahad satupun. Nah, kalau orang-orang Arab bilang bukan walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu struktur yang benar dalam bahasa Arab pada masyarakat masa itu umumnya. Karena kan Al-Quran kan melebihi bahasa Arab. Artinya bahasa Arab yang sekarang tuh justru disusun dari nahwu sorofnya Al-Quran. Dimodif ya. Dimodif. Jadi Al-Quran tuh melampaui itu semua dari segi kefasihan dalam bahasa Arab. Walam yakun ahadun kufuwan lahu, dan tidaklah ada satupun yang sekutu dengan dia. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara pronunciation lebih mudah, secara ingatan itu lebih gampang, secara terus kemudian struktur itu berhubungan dengan yang di atasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya pada D semua, dan terus kemudian cara atas sampai bawah rimanya nambah dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang kita bisa lihat bahwasanya ini bukan struktur bahasa Arab biasa. Maka orang paling pintar di zamannya Rasul, namanya adalah Walid bin Mughirah, itu berkata
ketika dikonfrontasi sama Abu Lahab, sepupunya sendiri, ponakannya sendiri, dengan kata-kata, wah kamu sudah pasti udah kurang duit. Kamu mau minta simpatinya Muhammad. Buktinya kamu muji-muji Muhammad ketika Muhammad baca Al-Quran. Dia bilang, kamu ngarap apa? Kamu ngarap apa ketika aku dengar sesuatu yang itu bukan ucapan manusia? Dia bilang, kamu ngarap apa? Karena aku adalah orang yang paling paham tentang syair manusia. Bahkan kalau jin punya syair, gua paham. Coba. Jadi jin punya syair dia paham. Itu untuk ngasih tau bahwa emang ada yang lebih hebat daripada gua soal syair. Oh, dengan dia milih jin bikin syair tuh berarti dia udah hyperbola. Iya, emang jangankan bahasa lo. Iya. Bahasa jin aja. Tapi kalau zaman sekarang kalah dia kayaknya. Sama siapa tuh? Sama Gufron. Oh, Inna Makoli. Iya, karena bukan hanya bisa bahasa jin dia, malaikat, bahasa semut. Apaan ya Walid Mughirah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Sujud dia kalau di sini. Tungkem. Gitu kan. Nah, artinya kalau kita ini bukan bahasa manusia, bukan bahasa manusia. Manusia normal nggak ada gini bahasanya. Nah, artinya kita bisa lihat ya bahwa Walid bin Mughirah pun langsung bilang begitu. Kalau andaikan jin punya bahasa dan syair, aku ngerti. Tapi ini bukan bahasa manusia. Itu kan kesimpulan dia tuh. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu kayak orang-orang Arab sebenci itu mereka dengan Muhammad. Andaikan mereka tahu ini adalah bahasa Arab biasa, mereka udah dibang dong pasti. Mereka udah pasti kasih bantahan dong. Tapi kan nggak pernah. Dalam sejarahnya Abu Lahab juga ngakuin kok. Abu Lahab juga ngakuin bahwasanya Al-Quran bukan buatan manusia. Nah, artinya kita bisa lihat dari sini aja bahwasanya agak sulit kalau Muhammad itu yang buat atau ngarang Al-Quran. Ada satu lagi. Sorry Sat. Sebelum itu aku penasaran. Berarti Nabi Muhammad sehari-hari itu masih pakai walam yakun. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Iya. Makanya hadis-hadis begitu. Hadis juga gitu. Iya. Maka kalau orang ngelihat tulisan hadis sama tulisan Al-Quran itu jauh beda ke struktur bahasanya. Gaya penceritanya beda. Mungkin buat yang nggak ngerti, itu tuh kayak ada anak Jaksel yang ngomongnya pakai gabung-gabung. Ada yang orang pakai pure bahasa Indonesia formal. Itu pun tidak bisa menggambarkan. Itu sedikit menggambarkan. Itu beberapa persen doang ya. Betul. Artinya eloquence-nya sangat berbeda sekali. Oke, yang ketiga, apakah benar Muhammad yang bikin Al-Quran? Coba bayangin gini ya. Coba kita bayangin gini. Suatu waktu kita pergi ke satu suku yang terisolasi. Dia nggak pernah ngelihat dunia selama lamanya. Taruhlah ini 2026. Kita baru ketemu satu suku di pedalaman, benar-benar pedalaman, yang benar-benar baru kita ketemu dia. Dia nggak tahu apapun yang terjadi di luar. Wano, misalnya ya, taruhlah ya. Kalau dia di One Piece adalah Wano. Terus dia bilang gini, kami punya satu harta karun turun temurun dari nenek moyang kami. Lalu terus kemudian ketika kita lihat ternyata adalah buku. Dan buku itu menerangkan tentang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Ada teori ekonominya Karl Marx, ada teori ekonominya Adam Smith, ada terus kemudian pembahasan Keynes, ada terus kemudian pembahasan segala macam. Di situ ada menerangkan segala macam tentang dunia dan kejadian-kejadiannya, semuanya di situ. Pertanyaannya, mungkin nggak yang buat itu adalah orang-orang nenek moyangnya yang memang di situ? Nggak mungkin kan? Mungkin. Itu yang terjadi di Al-Quran di Arab. Arab itu tempat terpencil. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang nggak pernah kemana-mana kecuali di daerah-daerah itu aja dikasih satu kitab yang nerangin semua. Coba lu bayangin begini deh. Coba ya. Sekarang ada nggak ilmu ekonomi Islam? Ada. Ilmu politik Islam? Ada. Budaya Islam? Ada. Apalagi pendidikan Islam? Ada. Seni Islam? Ada. Semua ada. Ambil satu contoh aja. Ilmu ekonomi Islam itu sampai S3 loh. Iya. Berapa SKS tuh coba tuh? Banyak. Artinya kalau lu mau belajar seluruh ilmu-ilmu Islam, itu tidak mungkin selesai dalam seumur hidup. Iya. Berarti harus S3 semuanya. Ekonomi, politik, psikologi, segala macam. Ratusan tahun. Nah, itu ilmunya diturunkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Sumber utamanya. Masa Nabi Muhammad belajar sebanyak itu? Dari mana dia tahu? Iya. Kan nggak mungkin. 40 tahun bisa, taruhlah ya, bisa baca aja nggak bisa masalahnya. Betul. Ada batas di mana orang bisa ngarang. Makanya bapak kita yang tadi itu
ngarangnya itu aja. Wah, bener sih. Satu kata bisa banyak sekali arti tuh. Artinya dia nggak bisa ngarang kecuali yang dia tahu dong. Makanya kalau bahasa semut cuma lebih ya lebih apa namanya lebih kecil suaranya. Bahasa jin agak garang dan segala. Tapi nggak orang tuh kalau mau ngarang terbatas pada sesuatu yang dia tahu. Orang tuh cuma bisa mengkombinasi pengetahuan dia. Sedangkan apa yang terjadi di dalam Al-Quran itu melebihi seluruh manusia. Bahkan manusia-manusia bingung. Berkaitan dengan ini juga, suatu waktu ada orang yang sudah berpikir sama kayak kita. Siapa Yuk tuh? kita buktiin Muhammad ini bohong. Wow. Muhammad ini sus. Ya, nih, Muhammad ini ada maunya. Nggak real. Iya. Bukan ya. Muhammad ini bohong misalnya. Gimana caranya? Dia datang kepada orang Yahudi. Orang-orang Arab ini datang pada orang Yahudi. Dan dia nanya, kamu kan ahli kitab? Iya. Dan kita udah bahas kemarin, informasi itu YTTA. Adalah privilege orang-orang YTTA. Orang-orang yang tahu-tahu aja. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang rabi-rabi, Henry Bito lah, pendeta-pendeta dan seterusnya. Maka terus kemudian dia bilang ini, oke, tanyain pada Muhammad yang sudah pasti dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia nabi. Karena ini pun orang-orang Yahudi pun nggak banyak yang tahu. Karena scrolls atau kitab suci di zaman itu tuh hanya beberapa orang yang punya. Dan kalaupun orang punya nggak bisa baca. Dan kalaupun baca belum tentu boleh menyampaikan. Jadi ini informasi top secret nih. Setara berkas-berkas CIA berarti. Benar. Dia bilang tanyain sama orang-orang ini. Kalau andaikan orang ini tahu, Muhammad ini tahu, berarti dia nabi. Tapi aku yakin dia pasti nggak tahu karena ini top secret yang cuma beredar di antara orang-orang khusus. Apa pertanyaannya? Satu, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda yang tidur di goa. Yang kedua, pertanyaan itu doang. Ada yang kedua. Apa tuh? Tanyakan kepada Muhammad tentang raja yang dikaruniai kekuasaan timur dan barat. Dua itu pertanyaan. Yang ketiga. Ada lagi. Tanyakan Muhammad tentang ruh. Ketika ditanya pada Nabi Muhammad, 3 pertanyaan ini. Apa kata Nabi? Aku nggak tahu sekarang. Aku jawab besok. Aku jawab besok. Ternyata besok nggak datang wahyu. Waduh. Nggak ada jawabannya. Waduh. Lusa nggak datang wahyu. Buset. Nggak ada jawabannya. Oke. Pekan depan nggak datang wahyu. Hah? Orang semua bilang, bener kan? Ngibul. Omon-omon. Bohong. Sekarang ketahuan. Sekitar kalau nggak salah baca ya, sekitar 10 hari atau 2 pekan. 12 hari lah, 10 atau 12 hari baru turun ayat. Tahu nggak ayatnya bilang apa? Apa? Jangan ngomong besok. Ngomongnya insya Allah. Kalau sekali lagi kalau aku jadi Nabi Muhammad, aku hapus di bagian ini nih. Iyalah, gila, malu lah. Iyalah, kena mental. Ngapain kita? Ternyata Allah ngasih tahu Nabi Muhammad dan kita sebenarnya. Karena yang perlu dikasih tahu kan kita. Nabi Muhammad gak pernah punya dosa. Nabi Muhammad all perfect. Tapi Nabi Muhammad dikasih tahu jangan berkata besok. Itu dalam suratul Kahfi itu. Jangan berkata besok, katakan insya Allah. Karena bukan urusan kamu kapan kami mau nurunin wahyu. Tapi urusan kamu adalah menyampaikan ini pada orang. Baru Allah jelasin. Ashabul Kahfi ceritanya begini. Zulkarnain ceritanya begini. Nah, tentang ruh kami tidak kasih tahu kecuali cuma sedikit aja. Itu kata Allah. Lah berarti dari sini aja cerita-cerita nih aku jadi mikir gini, masa sih dari Rasulullah? Kayaknya sulit banget tuh. Dan dengan kondisi kita manusia sekarang ada internet pun, buat searching banyak hal itu dalam deadline PR. 2 minggu tuh susah loh. Iya, belum lagi akurasinya kan. Iya. Nah itu problematik yang terus kemudian akhirnya membuat kita berkesimpulan yang ini harus kita coret. Gak mungkin. Yang kedua, bahwasanya semua ini nyontek dari orang. Iya. Ini juga sulit. Kenapa tuh? Dari siapa nyonteknya? Misalkan ada pendeta atau ahli ini. Nah itu dia tuh. Ternyata Nabi Muhammad tidak berhubungan dengan orang-orang ini. Adapun ketika dia terus kemudian habis menerima wahyu, lalu terus kemudian Bunda Khadijah membawanya kepada Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bilang ini adalah orang-orang yang kalau besok dia hidup, dia akan memerangi orang-orang manusia yang berkulit merah dan berkulit hitam atau putih, aku lupa. Tapi yang jelas adalah nggak ada satupun orang
yang dapat kayak gini kecuali dia akan diperangi manusia, dan kalau aku hidup aku pengen bersama dengan dia. Itu kata Warokoh yang sudah ngerti. Berarti Warokoh ini tidak pernah bertemu Nabi kan? Iya. Ataupun ada orang bilang ini dari pendeta yang lain. Tapi kan Rasul suka diajak ke Syam sama Betul. pamannya. Itu masa nggak ketemu? Nah, ternyata memang ketemu karena memang mereka bersinggungan dengan orang-orang Nasrani dan bersinggungan dengan orang-orang Yahudi. Dari mereka berarti. Tapi Allah sendiri yang mengklarifikasi di dalam Al-Quran dengan satu logika sederhana. Kalaulah benar ini niru daripada orang-orang itu, maka ketahuilah ini adalah bahasa Arab yang jelas. Maksudnya? Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab. Dan kalau dia niru dari orang lain, harusnya transliterasinya akan sangat sulit sekali. Makanya semua itu adalah bahasa Arab yang jelas. Dan dari segi tadi gramatika, nilai sastranya pasti turun dong. Benar. Oh iya. Berarti itu yang Allah bilang ini logika sederhana nih. Soalnya kayak kita dari bahasa Inggris nih, kalau ke bahasa ini malah jadi cringe. Betul. Nah contoh lagi misalnya, kayak aku ngomong misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, in the first place tuh bahasa Indonesia apa sih? Makanya kayak ada orang bilang ini, what's the point of doing that in the first place? Oke. Kan kita mau ngomong, untuk apa kita melakukan itu untuk awalnya? Gimana sih? Iya. Kalau di bahasa Indonesia yang paling parah pun, ya ngapain kita kayak gitu? Itu kan transliterasinya ya. Hanya saja dalam bahasa Arab sudahlah, terus kemudian informasinya itu adalah diambil, mungkin adalah sesuatu yang salah. Yang kedua secara gramatika ini berbeda jauh. Dan ternyata penceritaannya jauh lebih lengkap. Dan jauh lebih mind blowing daripada cerita-cerita yang sudah ada beredar sebelumnya. Contoh kayak Ashabul Kahfi tadi. Contoh kayak Raja menguasai timur dan barat. Ya'juj dan Ma'juj, setelah aku lihat sampai sekarang, tidak ada satupun kitab suci yang mengaitkan dengan Zulkarnain. Cuma Al-Quran yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan Zulkarnain. Gog dan Magog kalau di mereka. Itu dikaitkan dengan Zulkarnain. Tidak ada. Kita mengaitkan dengan Zulkarnain. Nabi-nabi diceritakan di dalam Alkitab. Kita menceritakan dengan cara yang berbeda banget. Nah artinya ini adalah sesuatu yang berbeda yang hanya mungkin datang daripada selain Muhammad. Nggak mungkin dia nyontek. Hanya developer yang tahu. Hanya admin yang tahu. Betul. Hanya admin yang ngerti kode itu. Nah artinya kalau bisa dikatakan kalau Muhammad niru daripada yang lain, maka ternyata apa yang dia bawa ternyata ada yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan problematikanya adalah dengan bahasa tadi. Kalau Al-Quran mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, ini jadi ketika aku ngelihat beberapa kitab-kitab yang lain, aku jadi kayak gila. Itu salah satu yang menurutku sesuatu yang keren banget sih. Karena gini ya, misalnya contoh ya, ini kita disclaimer dulu. Ini kita nggak lagi membahas tentang keburukan atau menjelek-jelekkan. Tapi orang-orang Kristen misalnya, yang paling dekat dengan kita, agamanya, itu kalau ditanya kitabnya kitab berbahasa apa, itu mungkin mereka akan mikir. Kitab aslinya? Iya. Kalau menurut Anda orang Kristen berbahasa apa? Kan Nabi Isa turun di Palestina. Berarti harus bahasa dari sana dong. Bahasa Palestina bahasa apa? Bahasa Arab. Arab, salah. Ibrani. Kenapa namanya Ibrani? Karena dari Nabi Ibrahim. Betul. Berarti keturunan Ibrahim pakai bahasa Ibrani. Tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Karena di daerah Palestina dulu, itu sebelum dia terus kemudian dikuasai oleh Romawi, maka dia dikuasai oleh pasukan Alexander Makedonia. Maka bahasa yang sangat-sangat umum dipakai di sana adalah bahasa Yunani. Oh, Alexander ini tuh the Great Alexander. Oh, Alexander the Great, Makedonia. Dia kan orang Yunani. Maka bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Umum tuh dipakai. Tapi selain bahasa Yunani, ada juga bahasa Latin. Orang-orang Romawi. Walaupun sangat sedikit sekali karena mereka baru menguasai daerah itu kan sekitar minus 63 ya. Tapi dari minus 300-an udah dikuasai Alexander Agung tuh. Yunani. Berarti kayak bahasa Inggrisnya sekarang tuh bahasa Yunani. Berarti bahasa mereka Yahudi mereka pakai Ibrani. Dan selain itu ada bahasa Yunani. Selain itu juga ada bahasa umum di daerah Kanaan sebelum Yahudi datang. Jadi Yahudi itu kan adalah pendatang. Orang asli di situ pakai bahasa namanya Aramaik. Aramaik itu Syriak. Suryani. Bahasanya tadi yang kita bahas. Mama Gufra. Gitu. Artinya Aramaik ini bahasa Semit. Bahasa Semitik. Hampir sama kayak Ibrani. Nah, dan selain ada bahasa Aramaik dan ada bahasa Ibrani, ada juga bahasa Yunani. Yesus kemungkinan bahasa Aramaik.
Oh, bukan Yunani. Dia ngerti bahasa Yunani, mungkin gitu kan ya. Tapi yang jelas dia berbahasa Ibrani dan Aramaik. Tapi bahasa sehari-harinya Aramaik. Contoh ya misalnya ya. Orang-orang sekarang mengenal dengan nama Yesus Kristus. Betul. Tapi kan namanya bukan Yesus Kristus. Itu namanya kan nama Yunani. Oh. Karena Yunani punya bahasa sendiri, mereka sebutnya Yesus. Yesus Kristus. Itu adalah pakai Kristus. Itu adalah terus kemudian bahasa Yunani. Tapi bahasa aslinya adalah Yesua. Oh, Yesua. Karena orang-orang Yunani belakangnya harus dikasih mati, berarti dia harus dikasih mati. Yesua nggak bisa. Harus A-nya matiin jadi Yesus. Mati itu dimatiin. Jadi kayak orang Jawa lah. Kayak orang Jepang misalnya. Gimana? Belakangnya harus dihidupin malah. Des. Bukan, misalnya contoh Felix, dia nggak bisa bilang Felix. Oh. Felixu misalnya, atau Coca-Cola misalnya. McDonald, dia bisa bilang McDonald. Makudo Narudo. Misalnya kayak gitu kan ya. Jadi dia harus ada kebuka. Tapi kalau orang Yunani malas dimatiin. Nah, jadi harus belakangnya ada konsonannya, bukan vokal. Berarti Yesus. Nah, balik lagi di sini. Karena bahasanya begitu ragam, pertanyaan berikutnya adalah ditulisnya Injil dalam bahasa apa? Iya. Aramaik. Yunani. Kan Yesus Aramaik. Itulah dia. Karena orang-orang bahasa umumnya adalah bahasa Yunani. Maka salah satu Injil pertama yang ditemukan itu dalam bahasa Yunani yang umum. Walaupun mungkin ada tulisan-tulisan dalam bahasa Ibrani, seperti kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan segala macam kan sudah dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik gitu kan ya. Artinya dari titik itu agak sangat sulit untuk bisa transliterasi kepada bahasa normal. Betul. Karena kita nggak tahu ini bahasa aslinya apa. Itulah kenapa Al-Quran tuh senantiasa dibaca dalam bahasa Arab. Iya. Supaya antum tahu bahwa ini bahasa aslinya, meskipun antum nggak paham isinya apa. Paham gak sih maksudnya? Tapi ya itu. Nah, kita bisa bahas terus. Oh, ini ternyata artinya bukan hanya ini. Kayak Iqra. Iqra bukan artinya hanya baca, kayak kemarin kita bahas. Tapi Iqra bisa berarti menganalisis, memahami, apalagi misalnya mencoba untuk merasakan, ataupun apapun itu yang bersifat comprehend gitu kan ya. Yang bersifat untuk understanding. Itu adalah Iqra, bukan tala, bukan membaca aja atau tilawah. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang terus kemudian ketika kita bahas tentang kalau Al-Quran adalah ditiru dari yang lain, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan ada banyak informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran yang tidak pernah diceritakan dalam kasus-kasus manapun. Itu susah sih. Kalau misalkan ya kalau dari segi sastranya kan ya bisa aja orang ada yang bilang nge-repacking. Betul. Ya, walaupun kebantah dua gaya bahasa itu ya. Betul. Tapi ya repacking aja bisa kan. Tapi dengan menambahkan itu dengan topik sebelumnya bahwa Nabi Muhammad yang bikin tuh nggak mungkin, kan nggak mungkin nambahin. Betul. Nah, itu aja udah ya agak sulit. Dari mana ini? Ya, artinya kalau niru doang ternyata dia punya sesuatu informasi yang lebih banyak dan ada gramatikanya. Kalau niru dikombinasin dia niru dan nambahin, dia kan sudah tidak bisa. Dari poin pertama udah dari poin ketolak. Berarti yang tersisa tinggal poin ketiga. Berarti kemungkinan paling besar setidaknya adalah sampai ada kemungkinan yang lain ditemukan. Itu berasal dari bukan Muhammad. Dari entitas lain nih. Dari entitas lain. Entah itu apa namanya. Nah, itu yang terjadi pada poneglyph kan. Oh iya benar. Yang terjadi faktanya adalah dia nggak bisa dibuat yang semacamnya. Susah. Atau kalau Gold di Roger pun buat ternyata kelihatan di tambahan. Iya. Gitu kan ya. Karena kanvasnya udah penuh. Dia kayak nambah notes doang gitu. Nambah notes doang. Terus kemudian batunya itu terus kemudian khusus. Cara nulisnya khusus. Nggak bisa direpro ulang. Itu pun sudah ngasih sebuah dalam tanda kutip legitimasi. Bahwa ini verified. Bahwasanya ini menunjukkan keseriusan setidaknya orang yang buat poneglyph ini. Bahwa ini serius dan nggak banyak dan belum tentu orang ngelihat bisa baca. Betul. Mereka menambahkan bahwasanya ini bahasa asli. Kayak bahasa Arab. Jadi kalau kamu mau ngerti ini, kami udah ngasih tahu kami yang nulis adalah orang-orang ini dan kami yang nulis gak bisa lagi diserupakan dengannya, maka kamu pelajarilah bahasa ini supaya kamu bisa ngerti. Karena kalau kamu pakai bahasa biasa, kamu gak bakal ngerti. Lalu terus kemudian baru efeknya. Orang punya kenyataan, lalu poneglyph memberikan realitas yang lain.
mana nih yang lebih cocok dalam mengartikan realitas? Apakah kenyataan yang mengatakan bahwasanya kamu itu memang tercipta budak, kamu tuh memang tercipta lemah, dan ada yang tercipta kuat dan harus kamu hormati seperti dewa, dan kamu harus nurut pada mereka, meskipun binimu mau diambil, meskipun anakmu mau diambil, nggak apa-apa, memang itu haknya mereka. Atau realitas yang di sini, bahwasanya manusia diciptakan setara, bahwasanya manusia semua harus dihormatin, bahwasanya kita itu harus saling melindungi, saling ngasih makan dan segala macam. Nah, ini realitas mana nih? Nah, artinya realitas inilah yang nanti akan dilihat oleh manusia dan dipilih. Bandingkan aja ya. Betul. Nah, itu cara untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Berarti kita bisa melakukan teknik-teknik yang udah kita lakukan ke Al-Quran buat informasi yang dari pemerintah tadi itu. Betul. Kita lihat seperti apa. Kita verifikasi dong. Contoh, kalau dia bilang misalnya ya, ada pemerintah di One Piece mengatakan bahwa kita sudah swasembada pangan. Oke. Nah, maka kita cek definisinya apa, dapatnya dari mana, gitu kan, datanya mana dan segala macamnya. Sedangkan jangankan swasembada pangan, kita aja nggak tahu berapa keperluan dari setiap daerah untuk sesuatu. Kemarin aku baca, kocak nih ternyata. Apa? Ada satu negeri yang data-datanya di satu tempat itu nggak jelas sama sekali. Jadi contoh ya, kalau misalnya kayak aku mau berdagang di satu desa di negara itu misalnya, aku mau dagang gas, aku nggak tahu bahkan keperluan gas di sini tuh berapa. Harusnya kan ada datanya. Iya. Keperluan dagingnya berapa? Konsumsi warganya betul. Berapa? Cuma agregatnya aja kan. Artinya kalau sekarang tuh dilihat adalah konsumsi daging per tahun adalah segini, itu yang dimakan, bukan yang diperlukan loh. Iya. Paham gak sih maksudnya? Iya bener. Bisa jadi mereka kurang. Bisa jadi mereka kurang. Atau bisa jadi mereka lebih, kita gak tahu. Iya. Tapi kan belum ada keperluannya berapa. Artinya kalau misalnya aku mau misalnya mendidik di daerah ini, ada gak sih data mereka tuh perlunya apa pendidikannya, atau mereka kurangnya di mana? Ini gak ada yang tahu. Nah, artinya kalau data-data itu semuanya kabur, terus dari mana data swasembada pangan misalnya? Oh, karena keperluan masyarakat beras tuh satu orang segini diandaikan. Lalu terus diagregasi segini, ternyata kita sudah penuhin. Belum tentu. Contoh ya, andaikan satu orang makan sehari berapa kilo beras? Palingan setengah kilo ya? Kurang malah. Banyak banget kalau setengah kilo ya. Pokoknya taruhlah sesuatu lah. Ada 100 misalnya orang, berarti 100 kali sesuatu. Kalau sudah aku bisa terus kemudian punya 100 kali sesuatu itu, apakah orang semua makan? Belum tentu. Karena ada yang makan 2 piring, ada yang makan 1 piring. Ada yang nggak makan sama sekali. Artinya agregasi itu tidak bisa dikatakan sebagai swasembada. Kita ngelihat dong kondisinya seperti apa, gitu kan? Oh, karena kita nggak pernah impor lagi. Belum tentu semua orang makan beras. Balik lagi, artinya menurutku ya, klaim itu memang harus selalu dipertanyakan. Ada lagi misalnya klaim Indonesia adalah negara paling bahagia. Sebentar. Wah. Itu kan ada lagi, kan di Pang Hazard. Oh, di Pang Hazard. Itu kan sudah dikasih tahu. Kayaknya lebih ya Pang Hazard. Pang Hazard kan dikatakan bahwasanya ini adalah sebuah negara yang semuanya bahagia. Gitu kan ya. Anak-anaknya tertawa. Semua pulau itu ternyata dia diobatkan itu. Iya, kan. Bahagia karena obat. Nah, berarti kan harus diverifikasi kan, seperti yang kita lakukan tadi kan. Atau kita buat kemungkinan nih, gitu kan ya, verifikasi atau falsifikasi. Ada lagi terus kemudian yang bilang program makan buah gratis yang ada di Pang Hazard. Di Wano, iya. Pemberian Kaido. Benar. Yang suka nyulik. Makan buah gratis itu berhasil. Sebentar, berhasilnya dilihat dari mananya? Karena kami punya program ini dan akhirnya kami melakukan semua. Itu bukan keberhasilan program, Pak. Itu namanya adalah checklist baru. Iya. Tulis itu. Benar, yang aku mau lakukan sudah aku lakukan. Hasilnya aku belum tahu. Bisa dipahami gak sih? Nah, ini klaim. Makanya klaim-klaim ini kita harus verifikasi atau falsifikasi biar kita tahu sumber kebenarannya benar atau tidak. Di One Piece juga sama kan? Betul. Luffy dan CS. Mereka bawa narasi. Pemerintah bawa narasi. Inilah namanya perang pemikiran. Perang pemikiran pada hakikatnya adalah perang antar narasi. Dan antum tahu, salah satu yang jelas banget kalau orang sudah kalah narasi, main fisik. Jadi udah gampang banget. Oh iya. Kalau misalkan yang udah main fisik tuh berarti argumen dia udah nggak kuat dong. Karena kebenaran tidak perlu pemaksaan. Berarti kalau Anda sudah memaksa, kebenaran sudah pasti tidak berpihak pada Anda. Dan kalau yang Anda bunuh adalah
para jurnalis, berarti lawan Anda adalah kebenaran. Makanya Islam Al-Quran itu sendiri bilang tidak ada paksaan dalam agama kan. Betul. Karena ya udah adu argumen aja. Soalnya kita udah pede bener. Kata-kata la ikraha fiddin itu diikuti dengan sudah jelas yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ngapain kita maksa orang? Iya ya. Makanya kalau andaikan pemerintah tidak melawan kebenaran, ngapain dia Bastar Kol-Ohara? Iya. Ya kan? Ngedatengin orang bedah buku. Lah, dia tinggal bilang aja, bener. The truth will show itself. Gitu kan? Harusnya ya bawa buku yang lain. Bener. Kita obrolin. Bener. Bukan bawa gomu-gomu. Bawa Bastar Kol. Ngapain dia tersinggung dengan lawaan? Iya. Kalau dia punya informasi yang benar. Lah ya lawaan cuma tuh ditertawakan memang. Lawakin balik kalau betul, berani. Lawakin balik. Tapi kalau misalnya ada orang yang tertawa dan lu yang tersinggung, jangan-jangan lu ojek lawakannya. Oh, atau dia merasa kalah lucu. Nah, ntar kalau ada pemilihan lagi, ada yang lebih lucu dari dia nggak bisa kepilih lagi. Bener. Di One Piece. Kan siapa yang suka ngelawak ya? Siapa ya? Cari apa Badut. Oh, Bagi. Ih, bener lagi. Fans dia tuh bodoh semua Bagi itu. Aku Bagi loh ini. Bagi. Fans dia tuh halus semua. Bener. Mentang-mentang dia mantan timnya Roger. Iya. Dipilih. Mentang-mentang dulunya dia famous. Betul. The real omon-omon saat. Betul. Wakilnya Bagi siapa sih? Siapa sih? Banyak sih dia tuh kayak langsung rata gitu. Siapa aja misalnya? Yang apa namanya? Ada rambutnya tuh nutupin mata poninya. Oh, ada yang rambutnya nutupin mata poninya. Tukang sirkus semua lah. Oh, badut semua. Badut. Oh, iya. Iya benar. Gue cuma nanya aja. Oh, ke arah sana ya. Iya sih benar. Kan kalau Luffy wakil kaptennya kan adalah Zoro. Jelas rambutnya hijau ya kan. Kalau wakilnya Bagi kan harusnya antum cari tuh siapa wakil Bagi tuh. Dia lagi. Jangan-jangan wakilnya orang lucu adalah orang yang gitu. Gak mau aku. Bagi sih emang gemoy ya. Iya, kan G-nya tuh gemoy Bagi itu. Betul. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi tahu yang mana yang benar yang mana yang gak benar. Mana Bagi kan sekarang lagi terjerat politik. Oh iya benar kan. Lagi terjerat politik. Aku dapat spoilnya doang sih. Tapi aku belum baca. Ntar deh. Iya. Kasian. Oke, itu caranya untuk bisa verifikasi kebenaran versi One Piece. Dan kita akan berjumpa lagi dalam Reconnect with Al-Quran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.